warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Haji Komarudin. Alhamdulillah bertemu di sini saya dari tahun 2000 ke sini sudah mungkin 24 tahun. Nama saya yang tadi sudah saya sampaikan, Ustaz Haji Komarudin, dan saya di sini sebagai sedawah atau dewan dakwah di Masjid Al-Furqan Batana Soekarno-Hatta ini, yang dipimpin atau ketua DKM oleh yang pertama ketua umum, yaitu pencetus Masjid Al-Furqan ini, Al-Mukarram Kiai Haji Zulkifli Rifai atau dikenal Bapak Haji Buyung, dan sebagai ketua DKM-nya yang sekarang ini, yang menjabat sekarang ini, yaitu Insinyur Haji Mufianto, dan ke bawahnya ya susunannya mungkin saya juga kalau nggak ngeliat di sana rada bingung juga gitu ya. Mohon maaf, tapi yang sebagai dewan dakwahnya yaitu saya sendiri, Ustaz Haji Komarudin. Dan mengenai masjid ini atau Masjid Al-Furqan ini, kalau tidak salah dibangun dari mulai tahun 95 ya, 95. Tapi untuk karena masjid ini memang termasuk tergolong unik, jadi hanya saya aja yang bernama Haji Zulkifli Rifai ini atau Haji Buyung yang punya ide ini, karena mungkin beliau ini mungkin pernah berkunjung ke Rusia, karena hanya di sana yang ada yang mirip-mirip kayak kubah-kubahnya, menaranya itu mungkin di Asia pun di sini hanya di sini yang ada. Se-Asia pun hanya ini yang Al-Furqan ini, yang kubahnya atau menaranya yang tidak sama dengan menara-menara yang lain, baik menara-menara yang ada di Jakarta khususnya, Tangerang khususnya, atau Jawa Barat khususnya, itu tidak ada kubah kayak di Al-Furqan ini. Jadi menyontohkan atau menggambarkan semacam kayak perahu Nabi Nuh, yang berkelose gitu. Dan alhamdulillah saya di sini sudah kurang lebih 23 tahun, jalan 24 tahun. Dari dulu masih ini aslinya yang ada kaca-kaca ini, tusen-tusen ini. Belum pernah ada renovasi sama sekali. Ada renovasi, saya sudah masuk. Dulu luarnya itu masih pakai seng, yang besi gede, pakai seng, panas banget. Apalagi Jumatan, subhanallah panas. Alhamdulillah dengan berkah donatur terbesar Bapak Haji Zulkifli Rifai atau Bapak Haji Buyung, Ibunda Haji Ainit Ratnaningsih, beliau di sini sangat mendominasi, dan seluruh harta yang beliau miliki, alhamdulillah berdirilah 2 lantai Masjid Jami Al-Furqan ini dengan donatur terbesarnya beliau. Ya alhamdulillah dari jamaah pun juga tidak menghilangkan, alhamdulillah ada. Tapi sebagai donatur terbesar di sini yaitu antara 2 ini, Haji Zulkifli Rifai beserta Ibunda Haji Ainit Ratnaningsih. Jadi alhamdulillah saya pun di sini merasa nyaman, dan jamaah pun nyaman karena lokasinya pun sudah memadai, dan tempatnya pun memadai, dan tempat-tempat air wudhunya pun untuk baik perempuan maupun laki sudah disiapkan semuanya. Artinya Masjid Al-Furqan ini berdiri di luas tanah berapa, Pak? Di Masjid Al-Furqan ini berdiri di luas kurang lebih sekitar 1.500 sampai 2.000. Tapi kalau dihitung sama taman-tamannya itu sekitar 3.000 lebih. Sampai 3.000 lebih.
Tapi kalau masjidnya aja, masjidnya mungkin sekitar antara 1.500. Pak, kita tahu keunikan dari Masjid Al-Furqan merupakan kubahnya ya Pak ya, Ya, betul. yang apa, yang menyerupai arsitektur yang ada di Rusia. Betul, betul. Bahkan orang-orang juga menyebutnya Masjid Lollipop ya Pak ya. Iya, betul. Artinya selain keunikan kubah ini, ada hal lain Pak yang unik dari masjid ini. Kita juga melihat tadi di atas ini ada potongan Al-Quran ya Pak ya, untuk di atas. Bisa diceritakan Pak maksud dan ini? Jadi mungkin orang kalau nggak teliti banget ya, dilihat dari lispangnya itu Bismillah. Jadi kalau orang nggak teliti apa sih bacanya itu di lispangnya itu sekelilingnya itu bacaannya itu Bismillah. Bahkan sering orang kaget, oh itu bacanya Bismillah, kira cuma kaligrafi biasa aja gitu kan. Nah itu udah membedakan dari masjid-masjid yang lain. Itu satu. Yang kedua itu di dalam kubah ini ada bacaan suratul Yasin dari pertama sampai turjaun, tidak kurang sedikit pun dan tidak lebih juga, baik alinea atau barisannya atau batas-batasannya mirip sama sekali dengan bacaan Al-Quran. Ini yang buat orang sohib saya dari Tangerang, namanya Ustaz Rodi, sama Haji apa lupa saya. Nah ini ada tulisan di dalam gulungan lingkaran kubah ini surah Yasin dari pertama sampai turjaun sampai rapi. Alhamdulillah itu langsung tangan sendiri yang dibuat. Kaligrafi tak dari tangan. Kaligrafi tangan. Mungkin kalau filosofinya ada gak sih Pak makanya bikin Ini yang seperti buat, itu? maaf, ini yang buat namanya Ustaz Rusli dari Tangerang. Untuk filosofinya sendiri mungkin ada ya kenapa dibuat tangan sendiri, ukiran tangan sendiri, tulisan tangan sendiri gitu? Jadi waktu itu bos saya itu nama Haji Gunung itu atau Haji Gunter Wadana itu tidak, pokoknya siapa yang bisa mengembangkan kemampuannya, Difasilitasi. fasilitasi di sini, tempelkan di sini. Siapa yang bisa kaligrafinya, yang mampu bisa bikin kaligrafi, silakan bekerja di sini. Bos saya orangnya memang tegas, tapi alhamdulillah untuk mengarah ke yang sangat baik. Kalau dari kubahnya sendiri yang tadi menyerupai perahu dari Nabi Nuh, ada filosofinya mungkin selain pernah ingin melihat dari Rusia dan menirukannya di sini. Itu saya kurang begitu tahu pasti ya, karena yang pernah kesan mengunjungi ke sana atau menyantang ke sana itu mungkin hanya cuma bos saya kali ya. Saya juga belum pernah. Ya, Pak ya, Pak. Karena kalau saya pernah melihat di TV itu yang ada kubah kayak lollipop kayak begini hanya di Rusia, Se-Asia. se-Asia. Ada berapa kubah Pak yang berbentuk Itu kurang lebih ada 8 warna ya, karena setiap belokan itu catnya lain. Nah, itu kurang lebih ada 8 warna cat. Itu ada biru, merah, hitam, kuning dan putih sebagainya. Itu di bulatan kubahnya itu kalau nggak salah ada kurang lebih ada 8. itu 8 warna ya Pak? Ya, Dari betul. berapa kubah Pak yang ada di Yang ada di kubah aja, Oh. yang ada di kubah bulatnya itu. untuk masjid ini bisa menampung berapa jamaah Pak? Atas bawah 3.000. Jangan.